Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan kisah tentang Kiai Haji Muhammadun, atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kiai Haji Maksum Lasem. Mbah Kiai Haji Maksum Lasem dikenal dengan berbagai karomahnya. Dengan kita berziarah dan mendengarkan kisah-kisah karomah dari Mbah Kiai Haji Maksum Lasem, atau kisah karomah para wali, para sunan dan kiai-kiai sepuh lainnya, insya Allah bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah sedikit kisah dan karomah dari Mbah Kiai Haji Maksum Lasem. Al-Kisah, hari itu datang 9 orang tamu ke rumah Mbah Maksum. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum. Namun, waktu itu Mbah Maksum sedang tidur. Hingga salah seorang santri Mbah Maksum menawarkan kepada para tamu-tamu itu, apa perlu Mbah Maksum dibangunkan. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. Dan saat itu Mbah Maksum terbangun dan bertanya kepada santrinya, perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum minta kepada santrinya agar mengejar tamu-tamunya. Tapi anehnya, 9 tamu tadi sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika santrinya akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum sudah mendahului pembicaraan, dan mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Dewan Wali Songo, dan yang berbicara tadi adalah Mbah Kanjeng Sunan Ampel. Dinukil dari buku Manakib Mbah Maksum Lasem, kala itu Mbah Syekhona Kholil Bangkalan menyuruh santrinya untuk membuat kurungan ayam jago yang besar. Tolong buatkan aku kurungan ayam jago yang besar, sebab besok pagi akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini. Kemudian besok paginya, datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun dari Jawa. Oleh Mbah Syekhona Kholil Bangkalan, pemuda itu pun diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Mbah Kholil kemudian berkata kepada seluruh santri-santrinya, inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa. Dan pemuda yang bernama Muhammadun itu adalah nama Mbah Maksum Lasem di kala muda. Dikisahkan, suatu hari ketika di pondok Mbah Maksum kehabisan beras. Beberapa saat kemudian, usai Mbah Maksum bermunajat kepada Allah, tiba-tiba datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Dan ada sebuah tulisan alamat jelas ditempel di karung beras itu. Dan kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya Mbah Maksum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika Mbah Maksum berkunjung ke Banyuwangi, beliau bermaksud ingin mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata hamparan kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Lantas siapa yang mengirim beras? Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit kisah tentang Mbah Kiai Haji Maksum Lasem. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Masjid Agung Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan hingga kini, makamnya Mbah Kiai Haji Maksum Lasem selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makam Mbah Kiai Haji Maksum Lasem. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.